Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, today we are going to study chapter 8. What are you doing? Di chapter ini, fokus kita adalah we will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Nah, yang digaris bawahi adalah fokus kita, events in progress. Apa itu event in progress? Event in progress itu adalah peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung atau terjadi. Nah, jika kita membicarakan tentang kegiatan yang sedang berlangsung, maka kita akan membahas present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Yaitu bentuk tense yang digunakan pada kalimat yang menyatakan suatu kegiatan sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Ciri khasnya adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja plus ing. Jadi verb ing itu adalah ciri dari present continuous tense. Sekarang kita lihat rumus present continuous tense. Rumus atau formula kalimat present continuous tense yaitu subject atau yang biasa disingkat S plus to be plus verb ing plus object or complement. Subjeknya di sini adalah I, you, we, they, she, he, it. To be-nya am, are, is. Jadi untuk I itu to be-nya adalah am, you, we, they, atau subjek jamak berarti lebih dari satu. Itu menggunakan to be, are. Terus she, he, it itu menggunakan to be, is. She, he, it ini adalah subjek tunggal. Verb ing. Kata kerjanya itu adalah kata kerja dasar yang dapat kalian lihat di kamus. Kata kerja dasar pada present continuous tense ini ditambah akhiran ing. Jadi kata kerja dasar plus ing. Contohnya, kata kerjanya adalah go. Ditambah ing jadi going. Eat jadi eating. Make jadi making. Run jadi running. Study jadi studying. Objeknya, objek atau keterangan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, atau keterangan cara. Kita lihat lagi rumus lengkapnya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing plus object atau complement. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus to be plus not. Nah, kalau di kalimat negatif, jangan lupa untuk menuliskan kata not di sana. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, dimulai dari to be-nya dulu, plus subject, plus verb ing, plus object, or complement. Sekarang kita lihat contoh paragraf yang ada di buku kalian. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Artinya, anak laki-laki dan perempuan sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin menyapu lantai, Siti mengepel lantai. Lina membersihkan papan tulis. Edo menaruh kembali buku-buku ke dalam rak buku. Dan Dayu membuang sampah ke dalam tong sampah di luar. Di sana ada 6 kalimat. Kita kategorikan dulu kalimatnya itu menjadi subjek, to be, verb ing, dan juga objek atau complement. Untuk kalimat pertama, the boys and the girls itu adalah subjek, to be-nya adalah are, verb-nya dari kata clean, kata dasarnya adalah clean, ditambah ing jadi cleaning, dan the classroom itu adalah complement-nya. Mengapa to be-nya menggunakan are? Karena di sana subjeknya and the girls. Jadi subjeknya itu lebih dari satu. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Lebih dari satu. Jadi menggunakan to be yang are. Kalimat kedua, Udin is sweeping the floor. Udin itu adalah subjeknya. Is adalah to be. Jadi kenapa menggunakan is? Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah dia laki-laki, tunggal. Jadi menggunakan to be is. Kata kerjanya di sini adalah sweep.
ditambah ing jadi sweeping. The floor itu adalah komplementnya atau pelengkap. Kalimat ketiga, Siti is moving the floor. Sama seperti tadi, Siti adalah subjeknya, to be-nya adalah is, mopping ini dari kata dasar move. Yang keempat, Lina is cleaning the whiteboard. Lina adalah subjek, to be-nya adalah is, cleaning dari kata clean, dan whiteboard-nya adalah complement. Yang kelima, Edo is putting the books. Edo, to be-nya adalah is, putting sama seperti mopping tadi. Jadi di sini kata dasarnya adalah put, jadi putting the books. Yang terakhir, Dayu is taking the rubbish. Dayu adalah subjeknya, is adalah to be, karena Dayu itu adalah orang ketiga tunggal. Taking dari kata take. Jadi kalau kalian di kamus, taking ini kata kerja dasarnya adalah take, yaitu mengambil. Nah, kenapa i-nya dihilangkan? Jadi taking bukan taking, karena memang itu aturannya. Jadi kalau misalnya kata tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka huruf vokalnya itu dihilangkan, jadi langsung diganti ing. Kita lihat di buku kalian, itu ada tabel, di sana dikategorikan place, person, activities. Jadi kalian disuruh mencari aktivitas orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian kategorikan tempatnya di mana, siapa, lalu aktivitasnya apa atau kegiatannya apa. Ini contohnya adalah, yang pertama place-nya adalah in the classroom, person-nya ini adalah orangnya di sini adalah kelas 8B, siswanya maksudnya. Untuk aktivitasnya studying English, jadi belajar bahasa Inggris. Studying dari kata study. Terus yang kedua in their notebook, person-nya adalah some students, aktivitasnya adalah writing dari kata write. Yang ketiga, ini tempat yang tidak ditentukan. Orangnya adalah Wina, terus kegiatannya adalah in the whiteboard. Ini Ibu kasih contoh 5 nomor yang ada di tabel ini. Yang pertama, in the library. Personnya, kita ambil nama orang saja, Nina. Aktivitasnya atau kegiatannya, reading a book, membaca buku dari kata read. Yang kedua, in the yard. In the yard ini berarti di halaman. Siapa? Kayla and Siwi. Apa yang mereka kerjakan? Running. Running itu dari kata run. Yang ketiga, in the bedroom. Di kamar. Siapa? Kavi. Apa yang Kavi kerjakan? Learning math. Belajar matematika. Yang keempat, in the bathroom. Di kamar mandi. Siapa? Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Taking a bath. Yang kelima, in the dining room, di ruang makan. Siapa? Mira and her sister. Apa yang mereka kerjakan? Aktivitasnya adalah having breakfast, dari kata have breakfast. Tugas kalian adalah make list of 5 activities that people are doing around us. Jadi kalian buat daftar 5 aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar kalian. Kalian buat mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. Selanjutnya, informasi yang ada di tabel tersebut kalian ubah menjadi kalimat. Di sini sudah diberikan contohnya. Contoh yang di buku tadi, in the classroom, personnya we class 8B, activitiesnya studying English. Jadi kalau diubah menjadi kalimat, we class 8B are studying English in the classroom. Jadi kalian hanya menambahkan to be-nya saja. Nah, di sini menggunakan to be are. Kenapa menggunakan to be are? Karena subjeknya adalah we. We itu to be-nya adalah are. Yang kedua, some students are writing in their notebooks. Some student-nya subjek, are-nya to be. Mengapa memakai to be are? Some students, di sana student-nya ada penambahan huruf S, yang berarti students-nya itu lebih dari 1. Makanya to be-nya adalah to be yang untuk subjek jamak, yaitu to be are. Yang ketiga, Wina is cleaning the whiteboard. Wina, orang ketiga tunggal, dan menggunakan to be is. Untuk contoh yang nomor pertama ini, in the library, Nina reading a book. Jika dirangkai menjadi kalimat,
akan seperti ini. Nina is reading a book in the library. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Jadi subjeknya adalah Nina, to be-nya adalah is. Kenapa menggunakan is? Karena Nina itu adalah orang ketiga tunggal. Verb ing-nya reading, a book in the library-nya adalah complement-nya. Untuk nomor 2, in the yard, Kayla and Siwi running. Sesuai dengan rumus tadi, subjek dulu, berarti Kayla and Siwi, to be-nya adalah are, running in the yard-nya adalah aktivitasnya. Kayla and Siwi adalah subjek, menggunakan to be are. Kenapa menggunakan to be are? Karena subjeknya walaupun dia menggunakan orang ketiga tunggal, tapi orang ketiga tunggal di sini ada 2, Kayla and Siwi. Jadi lebih dari 1 kan, makanya dia menggunakan to be jamak yaitu are. Yang ketiga, in the bedroom, Kavi learning math. Jika diubah menjadi kalimat, Kavi is learning math in the bedroom. Kavi-nya subjek, to be-nya karena Kavi itu adalah orang ketiga tunggal, menggunakan to be is. Learning math in the bedroom. Yang keempat, in the bathroom, Yusuf taking a bath. Jika diubah menjadi kalimat, Yusuf is taking a bath in the bathroom. Yusufnya adalah subjek, to be-nya is, karena Yusuf itu adalah orang ketiga tunggal sama seperti yang tadi. Yang kelima, in the dining room, Mira and her sister having breakfast. Jika diubah menjadi kalimat, Mira and her sister are having breakfast in the dining room. Nah, subjeknya di sini adalah Mira and her sister. Lebih dari 1 kan, ada 2 orang. Jadi to be yang digunakan adalah to be untuk subjek jamak, yaitu to be are. Nah, di sini Ibu beri kesimpulan. Nah, tugas kalian adalah kalian buat kalimat untuk nomor 6 sampai nomor 10 berdasarkan tabel yang telah kalian buat sebelumnya tadi. Tabel yang kalian isi dari 6 sampai 10 yang tadi.